Ia mempermainkan amanah. Ia menyembunyikan bagian kurban. Dan saat darah suci itu ia salah gunakan, neraka pun menagih balas. Kampung Karangsari, sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Timur, tampak ramai sejak subuh. Hari itu adalah Hari Raya Idul Adha. Anak-anak berlarian dengan pakaian baru, bau sate kambing sudah tercium dari rumah-rumah warga, dan masjid dipenuhi oleh jamaah yang hendak menyembelih hewan kurban. Di balik hiruk-pikuk itu, seorang pria paruh-baya bernama Sarman tengah bersiap di belakang masjid. Ia adalah tukang jagal ternama di desa itu, kuat, terampil, tapi juga dikenal angkuh dan licik. Dengan celurit besar dan celemek penuh noda darah, ia memandang hewan-hewan kurban yang diikat di bawah pohon asam dengan tatapan kosong. "Cepat man, panitianya udah kumpulin datanya," ujar Pak Haji Rusli, ketua takmir masjid. Sarman hanya mengangguk tanpa menatap. Di tangannya, ia menggenggam seikat tali berisi label nama-nama pekurban. Namun, tak semua tali itu akan digunakan sebagaimana mestinya. Sarman punya niat busuk. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ia telah menukar satu kambing sehat milik orang kaya dari kota dengan kambing sakit yang hendak disembelih di luar kampung. Daging yang bagus akan disimpan untuk dirinya sendiri. Ia tahu betul warga takkan menyadari. Lagi pula, siapa yang akan curiga pada tukang jagal yang dipercaya? Penyembelihan dimulai. Dengan tenang dan lihai, Sarman menyembelih satu demi satu hewan kurban sambil membaca basmalah yang terdengar seperti gumaman saja. Tapi warga tak peduli. Mereka hanya ingin daging dibagikan cepat. Namun, saat menyembelih sapi milik Pak Haji Rusli, seekor sapi jantan besar dengan tubuh kekar dan tatapan tajam, Sarman merasa sesuatu yang aneh. Mata sapi itu menatap lurus ke arah Sarman, seolah tahu niat jahatnya. "Heh, apa lihat-lihat?" gumamnya, lalu menajamkan celurit. Saat leher sapi mulai digorok, suara sembelihannya tak seperti biasanya. Bukan sekadar lenguhan atau gerutuan, tapi mirip ratapan manusia. Suara lirih, nyaring, membuat beberapa warga menoleh. "Astagfirullah, suara apa itu?" tanya seorang ibu yang tengah membawa wadah plastik. "Ah, mungkin sapi ngelawan aja, Bu," jawab seorang pemuda. Tapi Sarman mendengar lebih jelas. Di telinganya, suara itu berbunyi, "Kau makan darahmu sendiri, Man. Kau makan darahmu sendiri." Sarman menggigil, tapi ia buru-buru menyelesaikan sembelihan. Tak ingin terlihat lemah, ia menutup telinga dan berseru keras, "Lanjut yang lain." Menjelang siang, semua hewan kurban telah disembelih. Daging dibagi-bagikan. Namun, seperti biasa, Sarman menyelipkan beberapa bagian daging terbaik ke kantong plastik besar dan menyimpannya di rumah. Daging sapi segar, bagian paha, dada, dan jeroan khusus tidak diberikan pada warga. Daging kambing sehat yang seharusnya milik warga miskin, ia tukar dengan kambing kurus yang dibeli dengan harga murah dari pasar malam sebelumnya. Di rumah, Sarman memasak gulai dan sate untuk dirinya sendiri. Ia makan lahap tanpa rasa bersalah, bahkan meminum kuah gulai langsung dari panci. Namun malam itu, perut Sarman mual. Ia terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, mulas luar biasa, dan rasa panas menjalar dari lambung ke tenggorokan. Ia berlari ke kamar mandi, muntah hingga seluruh isi perutnya keluar. Yang aneh, muntahannya tidak seperti biasanya. Ada bulu. Bulu-bulu halus berwarna putih, seperti bulu sapi muda. Sarman menatap cermin. Matanya merah, urat wajahnya menegang, dan di bagian pelipis tumbuh sesuatu. Tonjolan kecil. Ia mengusapnya, tapi merasa sakit luar biasa. "Apa ini?" bisiknya ketakutan. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Sarman terkunci dari dalam.
Bau busuk menyengat dari sela-sela jendela. Pak RT dan warga terpaksa mendobrak pintu. Mereka menemukan Sarman tewas di lantai dapur. Mulutnya membeku terbuka, bola matanya nyaris keluar, dan kulit wajahnya tampak aneh, menebal seperti kulit sapi, lengkap dengan bulu halus dan 2 tonjolan di dahi, menyerupai tanduk kecil. Jerit histeris pecah. Ibu-ibu menutup wajah, anak-anak menangis. Bahkan Pak Haji Rusli yang paling kuat imannya pun terduduk lemas. Tak ada yang berani menyentuh jenazah Sarman lebih dari 10 menit, sampai akhirnya dipanggilkan ambulans dari kota. Namun itu belum akhir. Malam harinya, saat warga tengah melaksanakan tahlilan di rumah tetangga, seorang anak kecil menjerit di ujung jalan kampung. "Ibu, ada sapi berdiri, wajahnya kayak Pak Sarman." Semua yang mendengar langsung diam. Lalu suara gemertak kaki terdengar di tanah berpasir. Langkah-langkah berat seperti kuku binatang diikuti dengan suara hembusan napas kasar mendekati rumah-rumah warga satu persatu. Di dinding rumah-rumah yang remang terlihat bayangan besar menyerupai sapi berdiri tegak dengan lengan manusia yang menjuntai panjang. Suasana duka menyelimuti kampung Karangsari. Kematian mendadak Sarman dengan kondisi jasad yang ganjil membuat warga resah. Meski jenazahnya telah dikubur cepat oleh pihak rumah sakit setelah pemeriksaan singkat yang tidak menghasilkan kesimpulan, ingatan akan wajah sapi di tubuh manusia tak mudah dilupakan. Isu miring menyebar cepat. Sebagian warga mulai mengaitkan kejadian itu dengan kecurangan yang dilakukan Sarman saat menyembelih hewan kurban. Pak Haji Rusli adalah salah satu yang paling terpukul. Ia diam-diam memeriksa ulang data pembagian daging yang dicatat panitia. Dan benar saja, dari 18 keluarga yang menerima jatah, ada 2 yang mengaku tidak menerima daging sapi milik mereka. Padahal mereka termasuk pekurban resmi. Bahkan kambing milik Mbah Rahmi, seorang janda tua, ditemukan diganti dengan kambing kurus yang sudah mati saat diterima. Pak Haji mendesah panjang. "Ya Allah, kalau benar dia curang, bisa jadi ini azab," katanya lirih pada Ustaz Roni, pemuda alim yang juga ikut membantu proses pembagian hari itu. Namun keganjilan tidak berhenti pada kematian Sarman. Malam hari, setelah tahlilan hari kedua, warga kembali digegerkan oleh kejadian yang tak masuk akal. Budi, anak Pak Rudi yang berusia 9 tahun, mengigau keras saat tidur. Ia menggeliat sambil menggumam, "Jangan potong aku, jangan makan aku." Lalu tiba-tiba, ia duduk tegak dan menunjuk ke sudut kamar. "Dia di situ, dia berdiri, mukanya sapi, tapi bajunya kayak tukang jagal." Pak Rudi sontak bangun dan memeluk anaknya. Tapi saat ia melihat ke arah yang ditunjuk, bulu kuduknya berdiri. Bayangan besar tergambar samar di tembok, seperti sosok dengan tanduk dan tangan manusia. Bayangan itu bergerak, tapi tidak ada siapapun di ruangan itu. Keesokan paginya, kabar itu menyebar. Semakin banyak warga mulai merasa tidak aman. Bahkan ada yang mengatakan mereka mendengar suara celurit diseret di jalan tanah pada tengah malam. Suara itu berhenti di depan rumah, diikuti napas berat seperti sapi mendengus. Di malam ketiga, teror kembali terjadi. Bu Marni, penjual warung di pojok kampung, ditemukan pingsan di depan warungnya. Saat sadar, ia bercerita dengan tubuh gemetar. Dia datang dari belakang warung, badannya besar, pakai baju lusuh, dan wajahnya. Astagfirullah, mulutnya lebar dan penuh air liur. Dia liatin saya sambil bawa kepala kambing. Semua terdiam mendengar cerita Bu Marni. Tapi yang paling mencengangkan adalah saat ia menunjukkan bekas tapak kaki di tanah warungnya. Bukan tapak manusia, tapi tapak sapi, besar dan dalam.
seperti diinjak oleh makhluk seberat lebih dari 200 kilogram. Pak Haji pun segera mengumpulkan warga dan tokoh agama di mushola. Ia tak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut. Kita semua tahu siapa Sarman. Kita tahu apa yang dia lakukan. Tapi kini kita yang dihantui, katanya di depan warga. Ini bukan soal hantu biasa. Ini soal arwah orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa pada darah kurban. Dan kita yang hidup tidak boleh membiarkan itu bergentayangan. Ustaz Roni kemudian angkat suara. Suaranya tenang namun tegas. Dalam Islam, daging kurban adalah amanah. Jika disalahgunakan, maka dosanya berat. Jika benar apa yang kalian katakan tentang arwah Sarman, bisa jadi ini adalah ruh yang tidak diterima bumi. Ia menjadi gentayangan, bukan karena dirasuki jin, tapi karena jiwanya sendiri ditolak alam. Suasana hening. Angin malam berhembus dari sela-sela jendela mushola yang setengah terbuka. Tak seorang pun berani bicara. Malam itu, warga memutuskan untuk mengadakan istighosah dan doa tolak bala selama 3 malam berturut-turut. Tapi malam pertama sudah memunculkan gangguan lebih mengerikan. Saat bacaan Yasin baru mencapai pertengahan, lampu mushola tiba-tiba padam. Suasana gelap gulita. Di luar, suara langkah berat terdengar dari arah jalan tanah. Tok, tok, tok. Langkah itu pelan, berat, teratur, seperti kuku binatang yang menghantam keras pada batu. Lalu terdengar suara hembusan napas keras, seperti sapi kelelahan. Tapi ada pula suara gesekan besi, seperti celurit diseret di jalan. Warga menahan napas. Ustaz Roni mencoba menenangkan dengan melanjutkan bacaan, namun suara langkah itu semakin dekat. Tiba-tiba jendela mushola bergetar keras. Brak! Seseorang atau sesuatu membentur jendela dengan kekuatan besar. Beberapa anak menangis, bahkan Pak Haji terlihat pucat pasi. Ketika salah satu pemuda membuka pintu dengan berani, mereka semua melihat sesuatu berdiri di tengah jalan kampung. Sosok tinggi besar dengan tubuh gelap, mengenakan pakaian tukang jagal penuh noda darah. Namun wajahnya bukan manusia, itu wajah sapi. Matanya merah menyala, lidah menjulur panjang, dan 2 tanduk hitam tumbuh di atas kepalanya. Makhluk itu berdiri diam selama beberapa detik sebelum berbalik dan perlahan berjalan ke arah rumah Sarman yang sudah kosong dan gelap. Suara langkah itu masih terngiang-ngiang di telinga warga kampung Karangsari. Meski malam istighosah telah berlalu, ketakutan yang ditinggalkan tak mudah menguap. Beberapa orang mulai memasang paku besi di ambang pintu, menancapkan daun bidara di tiap sudut rumah, dan menyimpan air ruqyah di dekat tempat tidur. Tapi itu semua tak cukup untuk menghalau kengerian yang mulai tinggal di antara mereka. Pusat segala keresahan kini berpusat pada rumah tua milik Sarman. Rumah itu telah dikunci sejak kematiannya. Namun menurut beberapa warga, lampu dapur sering terlihat menyala, dan dari balik ventilasi kadang tampak asap tipis mengepul, seolah ada seseorang sedang memasak. Beberapa pemuda bahkan bersumpah melihat bayangan seperti sapi besar melintas di jendela belakang, berjalan perlahan sebelum menghilang ke dalam kegelapan rumah. Pak Haji Rusli tak bisa diam. Ia mendatangi Ustaz Roni keesokan paginya, wajahnya tegang. "Kita harus masuk ke rumah itu, Ustaz. Aku yakin ada yang belum selesai di sana. Arwah Sarman, dia belum tenang. Tapi bisa jadi ada yang lebih buruk. Bisa jadi tempat itu sudah dikuasai sesuatu." Ustaz Roni menatap rumah yang dimaksud dari kejauhan. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, dan meski pagi, halaman rumah itu terlihat lebih gelap dibanding rumah-rumah lain di sekitarnya. Akhirnya disepakati, malam itu mereka akan masuk bersama 4 orang lainnya. Pak Haji Rusli, Ustaz Roni, Pak Yanto, petugas ronda, dan 2 pemuda kampung yang berani,
yaitu Ardi dan Tama. Jam 11 malam, mereka berkumpul di depan rumah Sarman. Ustaz Roni membawa air zam-zam, segenggam garam kasar, dan mushaf kecil. Mereka membaca doa perlindungan, lalu pelan-pelan membuka kunci pintu depan yang telah berkarat. "Assalamualaikum," Ustaz Roni memulai. Tak ada jawaban, kecuali derit pelan dari engsel pintu yang terbuka. Rumah itu bau daging busuk yang sudah lama dibiarkan. Tapi lebih dari itu, ada aroma lain, bau darah dan bulu basah. Seperti kandang yang tak pernah dibersihkan. Mereka masuk satu persatu. Ruang tamu kosong, tapi masih terlihat perabotan lama. Kursi rotan patah, televisi tua, dan tumpukan kertas koran yang menguning. Mereka mulai menyisir satu persatu ruangan. Di dapur, Pak Yanto menemukan parutan besi penuh darah kering, padahal Sarman tak pernah jual makanan. Di lantai bawah, mereka menemukan kulit kambing setengah terkelupas yang digulung dan disimpan di ember, seolah akan digunakan lagi. Tapi yang paling mengejutkan adalah apa yang mereka temukan di gudang belakang rumah. "Ustaz, lihat ini," seru Tama. Di balik pintu kecil gudang, mereka menemukan sebuah ruangan gelap dengan lantai tanah yang tampak basah. Di dinding tergantung 3 kepala kambing dan 2 kepala sapi yang sudah menghitam, dikeringkan seperti kerajinan gelap. Di tengah ruangan terdapat lingkaran dari tulang hewan yang membentuk semacam simbol aneh menyerupai huruf Arab yang terbalik. Dan di dalam lingkaran itu ada bangku pendek dengan sebuah buku lusuh di atasnya, bertuliskan Arab dan aksara Jawa kuno. Ustaz Roni mendekat dengan sangat hati-hati. Ia menyentuh buku itu dan tiba-tiba angin dingin berhembus dari balik dinding, padahal tidak ada ventilasi. Buku itu berjudul Rajah Darah dan Tumbal Penyembelih. Pak Haji membaca isinya dengan suara gemetar. Barang siapa menyembelih dengan niat mengambil lebih dari haknya dan menjadikan kurban bukan sebagai ibadah, maka darahnya akan ditagih oleh ruh yang dilukai. Ia akan kembali dalam rupa hewan yang dizalimi. Ia tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Mereka semua terpaku. Ardi jatuh terduduk. "Jadi, Sarman pakai ajian ini?" bisik Ardi. "Buat apa?" Pak Haji menelan ludah. "Bisa jadi dia mau kaya cepat. Daging yang dia curi, dia tukar dengan pesugihan. Tapi kurban, itu bukan daging sembarangan." Tiba-tiba, dari atas terdengar langkah berat, seperti kuku besar menghantam lantai kayu. Tok, tok, tok. Mereka menengadah. Langkah itu bergerak pelan, menyusuri lantai atas rumah. Tapi mereka tahu, tidak ada tangga ke atas. Rumah itu tak pernah punya lantai 2. Ustaz Roni menatap semua. "Kita harus keluar sekarang." Namun saat mereka berbalik, pintu depan menutup dengan keras, terkunci, lampu-lampu padam, kegelapan menelan ruangan. Dari dapur terdengar suara seseorang mengunyah daging dengan brutal. Lalu suara menggeram, campuran manusia dan sapi. "Da, giing, ku, dikembali." Sosok tinggi perlahan muncul dari lorong dapur. Wajahnya sapi, tubuhnya penuh luka, mata merah membara. Tapi mereka semua tahu siapa itu. Sarman, atau lebih tepatnya, makhluk yang dulunya adalah Sarman. Ia membawa celurit yang berlumuran darah dan mendekat 1 langkah, 2 langkah. Pak Haji berteriak takbir sekuatnya. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Makhluk itu mengaum keras, lalu menghilang seketika, menyisakan bau anyir dan hawa panas yang mengelilingi ruangan. Tapi buku raja itu terbakar begitu saja di tengah lingkaran tulang. Beberapa detik kemudian, pintu depan terbuka sendiri. Mereka keluar dengan napas memburu, baju basah oleh keringat. Tak satu pun bicara sampai kembali ke mushola. Pagi harinya, rumah Sarman disegel permanen.
Pak Haji dan Ustaz Roni memerintahkan agar tanahnya dibersihkan dan dibacakan 41 kali ayat kursi selama 7 hari berturut-turut. Tapi sejak malam itu, tak satu pun warga berani lewat di depan rumah tersebut, terlebih saat malam tiba. Arwah itu belum hilang, dan kampung Karangsari mulai menyadari daging kurban yang tidak halal akan menumbuhkan iblis yang tak bisa dikurung. Malam demi malam berlalu sejak kejadian mengerikan di rumah Sarman. Warga kampung Karangsari kini hidup dalam ketegangan. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib, dan para orang tua mulai membakar kemenyan serta membaca Yasin setiap malam di serambi rumah. Namun, ketakutan tidak berhenti hanya di rumah Sarman. Seorang ibu muda bernama Bunia yang rumahnya berdempetan langsung dengan rumah kosong itu mengeluh bahwa bayi kembarnya sering menangis. Bersamaan, setiap pukul 2 dini hari, mata mereka menatap ke langit-langit seolah melihat sesuatu. Lebih buruk lagi, Pak Darno, penjaga mushola, ditemukan pingsan di halaman belakang rumah Sarman dengan luka cakaran di punggungnya. Ia mengigau sepanjang malam menyebut satu nama. Dia belum kenyang, dia belum kenyang. Ustaz Roni dan Pak Haji Rusli segera menyadari bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih besar dari sekadar arwah penasaran. Ini bukan sekadar hantu. Ini semacam entitas yang terbentuk dari ketidakberesan spiritual, sesuatu yang tumbuh dari kecurangan, keserakahan, dan penyembelihan yang tidak tulus. Mereka mendalami buku yang ditemukan di gudang Sarman. Meskipun sebagian besar telah terbakar, ada satu halaman yang masih terbaca. Jika darah hewan kurban ditumpahkan demi kekayaan dan bukan karena Allah, maka ia akan kembali sebagai penjaga tumbal. Tumbal harus dituntaskan. Bila tidak, ia akan memakan keturunan. Keesokan harinya, mereka mengadakan musyawarah darurat di balai desa. Semua tokoh masyarakat hadir. Warga panik. Mereka menuntut solusi. "Kalau perlu kita bakar aja itu rumah," teriak Pak Broto. "Kalau dibakar dan arwahnya malah menyebar," sahut Bu Lastri sambil menggendong anaknya. Akhirnya, keputusan diambil. Harus ditemukan tumbal yang belum diselesaikan oleh Sarman dan harus dituntaskan secara benar dengan kurban yang murni dan penuh taubat. Jika tidak, makhluk itu akan terus memangsa satu persatu warga. Namun, siapa tumbal terakhir? Ustaz Roni kembali memeriksa catatan lama dari buku itu. Ia mendapati tulisan samar dalam aksara Jawa kuno. Tumbal terakhir adalah darah yang paling bersih, yang dicuri oleh tangan penuh niat busuk. Pak Haji Rusli berpikir keras. Darah yang paling bersih. Jangan-jangan. Ia segera pergi ke rumah Pak Topan, seorang dermawan kaya yang menjadi donatur utama kurban tahun lalu. Pak Topan menyumbang 5 ekor sapi dan 12 kambing yang disembelih secara bertahap. Tapi satu hal yang tidak banyak orang tahu, Sarman menyembelih semua kurban dari Pak Topan sendiri. Namun setelah di-cross-check dengan data panitia kurban, ditemukan kejanggalan besar. 1 ekor sapi dari Pak Topan tidak pernah terdaftar namanya dalam distribusi daging. Tidak ada laporan ke RT, tidak ada catatan di buku penerima. Dengan kata lain, sapi itu disembelih diam-diam dan dagingnya hilang entah kemana. Ardi yang mendengar langsung menyahut, "Saya tahu, Ustaz. Dulu saya lihat truk pickup malam-malam berhenti di belakang rumah Sarman. Ada tumpukan karung. Saya kira sampah, tapi baunya kayak daging." Pak Haji mengusap wajahnya. Berarti itu sapi yang dijadikan tumbal dan tak disempurnakan. Dari informasi itu, mereka menyimpulkan roh gentayangan yang menyerupai Sarman, atau lebih tepatnya sosok bertubuh manusia berkepala sapi, masih menuntut darah pengganti. Ustaz Roni memutuskan
mereka harus melakukan penebusan kurban untuk menyucikan kesalahan Sarman. Tapi tidak sembarangan. Harus dilakukan tepat tengah malam di halaman rumah Sarman dan menggunakan hewan kurban yang berasal dari donatur asli, Pak Topan, dengan niat murni sebagai ganti kurban yang dikorupsi. Pak Topan setuju. Kalau itu bisa menyelamatkan kampung ini, saya bersedia. Tapi saya sendiri yang ingin menyembelihnya dengan tangan saya. Malam itu, semua warga kembali berkumpul di luar pagar rumah Sarman. Seekor sapi putih besar dibawa ke halaman. Ustaz Roni memimpin doa, sementara Pak Topan menggenggam pisau sembelih dengan tangan gemetar. Tepat jam 12 malam, bacaan takbir bergema. Bismillahi, Allahu Akbar. Saat pisau mulai memotong leher sapi, angin kencang bertiup dari dalam rumah. Semua lampu padam. Di balik jendela, bayangan kepala sapi dengan mata merah menyala menatap mereka, seperti menunggu. Saat darah pertama menyentuh tanah, teriakan dari dalam rumah menggema keras. Bukan darah ini. Semua membeku. Sapi sudah rebah, nyawanya melayang. Tapi roh itu belum pergi. Tiba-tiba Pak Topan terjatuh, tubuhnya kejang. Dari mulutnya keluar busai hitam pekat dan wajahnya perlahan berubah menyerupai sapi. Hidung membesar, mata mulai membulat dan kulitnya mengeras. Semua warga panik. Ustaz Roni segera menyadari kesalahan fatal. Tumbal yang terakhir bukan hewan, tapi manusia yang ikut menikmati hasil kecurangan itu. Pak Topan tak sepenuhnya tak bersalah. Ia tahu sapi itu lebih dari jumlah panitia, namun ia diam, dan itu membuatnya bagian dari dosa. Ustaz Roni cepat-cepat membaca ruqyah keras-keras, diikuti takbir dan ayat kursi. Pak Topan berteriak, menggeliat seperti akan meledak. Lalu, brah! Dari tubuh Pak Topan, asap hitam besar keluar melesat ke atas rumah Sarman, lalu meledak dalam kobaran api tak kasat mata, membuat rumah itu terbakar dari dalam keluar. Namun, tak meninggalkan abu, hanya bekas tanah hitam legam. Pak Topan tak selamat. Ia wafat dalam kondisi wajah rusak seperti daging sapi hangus. Tapi, setelah kejadian itu, tangisan bayi berhenti. Pintu rumah-rumah tak lagi diketuk saat malam. Dan rumah Sarman kini benar-benar kosong untuk selamanya. Rumah itu kini hanya menyisakan tanah gosong, bekas tempat berdirinya kediaman Sarman yang dulu megah di kampung Karangsari. Namun, meski rumah itu telah lenyap, aroma darah dan bisikan malam belum juga hilang. Malam-malam berikutnya berjalan tenang. Terlalu tenang, seolah badai telah reda. Tapi mereka yang peka merasakan sesuatu yang tidak biasa. Seperti tenang sebelum petaka. Bunia kembali melapor ke pos ronda. Bayi kembarnya tidak menangis lagi. Namun sekarang mereka tertawa keras di tengah malam, menghadap sudut kamar kosong. Tangannya menunjuk, bibirnya bersuara pelan. Om Sarman main, Om Sarman main sapi. Kata-kata itu menyentak Ustaz Roni. Ini belum selesai. Keesokan paginya, Ustaz Roni memutuskan mencari informasi lebih dalam. Ia mengunjungi Pak Mulyadi, mantan kepala desa yang kini hidup menyendiri di pinggiran dusun setelah mengundurkan diri secara misterius 5 tahun lalu. Orang bilang dia sakit jiwa, tapi Ustaz yakin dia tahu sesuatu. Pak Mulyadi tampak renta dan linglung, namun saat Ustaz Roni menyebut nama Sarman, ekspresinya berubah drastis. Matanya membulat, tangannya bergetar. Dia kembali ya? Apa maksudnya, Pak? Kalian pikir ini soal kurban aja? Salah besar. Ini lebih dalam, lebih lama. 5 tahun lalu, Sarman bukan siapa-siapa. Ia hanya tukang jagal biasa. Tapi tiba-tiba, ia naik cepat. Rumahnya dibangun megah, mobil baru tiap tahun, dan tiap Idul Adha, dia jadi rebutan panitia kurban.
Pak Mulyadi mengaku pernah mendapati Sarman tengah bersemedi di kandang sapi tengah malam, menggurat darah sapi di dinding, berkomat-kamit bahasa aneh. Saya tanya dia, katanya, "Kalau sapi ini mati, saya hidup. Kalau saya kenyang, mereka selamat." Setelah itu, Pak Mulyadi diberi uang diam-diam agar tidak bicara. Tapi malam setelah menerima uang itu, istrinya meninggal tiba-tiba di kamar mandi, terpeleset hingga leher patah. Padahal sebelumnya sehat walafiat. Sejak itu, ia mengundurkan diri dan menarik diri dari masyarakat. Pak Mulyadi menunjukkan sebuah buku catatan tua milik almarhum istrinya yang diam-diam menyelidiki Sarman. Di sana tertulis data lengkap, nama-nama penerima kurban yang tidak sesuai foto sapi yang tidak dilaporkan, dan yang paling mengejutkan, sebuah diagram lingkaran dengan simbol aneh seperti jimat, di tengahnya terukir nama. Tumbal, anak-anak dusun Karangsari. Ustaz Roni terdiam, keringat dingin mengalir. Kembali ke kampung, ia langsung memanggil tokoh masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Sarman tidak hanya mencuri kurban, tapi telah mengikat perjanjian gelap untuk mempertahankan kekayaannya. Dengan satu syarat, setiap tahun minimal satu anak Karangsari harus jatuh sakit atau mati sebelum Muharram. Coba kalian ingat, 5 tahun ke belakang, kata Ustaz Roni. Warga saling menatap. Ya, tahun lalu anak Pak Joko tenggelam di sumur. 2 tahun lalu anak Bu Erna mati kejang-kejang. 3 tahun lalu adik Ardi, si Kiki, hilang di kebun pisang. Dan semuanya terjadi menjelang bulan Muharram. Semua itu bukan kebetulan, kata Ustaz. Itulah harga kekayaan Sarman. Ardi berdiri, wajahnya pucat. Berarti sekarang tumbalnya siapa? Malam itu Ustaz berzikir sendiri di surau. Tapi menjelang pukul 3 dini hari, angin kencang menerjang, pintu surau terbuka sendiri. Sosok hitam berdiri di luar, tinggi besar, namun kini wajahnya bukan hanya sapi, tapi campuran 3 makhluk, sapi, manusia, dan ular. Tumbal belum lengkap, desisnya sebelum lenyap dalam angin. Pagi harinya, Ardi menghilang. Orang tuanya panik, warga mencari ke hutan, sawah, dan sungai. Tapi hanya ditemukan baju Ardi yang robek, tergeletak di pematang sawah, dan bekas tapak kaki sapi yang terbakar di tanah. Warga kembali menghubungi Ustaz Roni, histeris. Mereka yakin ini belum selesai. Tapi kali ini Ustaz Roni punya rencana. Dia dan Pak Haji memutuskan harus dibongkar makam Sarman. Kalau jasadnya tidak utuh, berarti dia belum benar-benar mati. Warga awalnya menolak, tapi setelah dukun kampung setempat, Mbah Sutar, juga mendukung rencana itu. Akhirnya mereka menuju ke TPU. Kuburan Sarman terletak di ujung, di bawah pohon kelor. Saat galian mencapai 1 meter, tanah mulai menghitam dan berlendir. Semakin dalam, bau busuk menyengat, bukan bau mayat biasa, tapi seperti bangkai busuk dan darah basi. Akhirnya, peti ditemukan, tapi saat dibuka, kosong. Tidak ada jasad, hanya segumpal daging sapi yang dibungkus kain kafan, dan cermin kecil retak dengan percikan darah di permukaannya. Ustaz Roni menunduk. Dia bukan lagi manusia, dan arwahnya belum pergi. Dia masih menagih tumbal sampai perjanjian 7 tahun itu lunas. Waktu mereka hanya tersisa 2 tahun lagi. Dan jika perjanjian itu tak diputus, maka korban akan terus jatuh tiap tahun. Anak-anak, nyawa tak berdosa sebagai upah atas kekayaan haram Sarman. Tapi bagaimana cara memutusnya? Pagi hari setelah makam Sarman dibongkar, desa Karangsari seakan ditutup kabut pekat. Langit terus mendung, bahkan saat jam menunjukkan pukul 8 pagi. Udara menjadi dingin dan suara ayam serta burung lenyap sepenuhnya. Orang-orang enggan keluar rumah.
pintu-pintu dikunci, jendela ditutup rapat. Tapi rasa aman hanyalah ilusi. Di rumah Pak Raffi, ayah Ardi, tangis istrinya terus terdengar. Anaknya belum juga ditemukan. Baju yang robek, tapak kaki hangus, dan peti kosong itu menghantui semua warga. Ustaz Roni berdiri di tengah lapangan masjid, memegang kitab kuno warisan ayahnya yang dulunya juga seorang ulama. Ia membaca berulang-ulang ayat-ayat pelindung. Tapi dalam hatinya ia tahu mereka tidak sedang melawan manusia atau bahkan jin biasa. Ini adalah perjanjian darah, dan perjanjian itu belum selesai. Malam harinya, angin bertiup jauh lebih kencang. Suara gemuruh seperti ribuan sapi mengamuk terdengar dari arah sawah. Orang-orang bersembunyi di dalam rumah, memeluk anak dan istri mereka. Lampu padam serentak, listrik mati, gelap total. Dan kemudian, lonceng masjid berbunyi sendiri. Dengannya datang aroma anyir darah dan suara tertawa berat yang berasal dari pengeras suara. Satu lagi, 2 tahun tersisa. Siapa selanjutnya? Warga gemetar, beberapa pingsan. Seorang ibu muda bahkan mengalami kontraksi dini karena syok. Pak Haji berlari ke rumah Ustaz Roni. Kita harus akhiri ini malam ini juga, Ustaz. Kalau tidak, besok akan ada korban lagi. Ustaz mengangguk. Mereka ingin tumbal, maka kita harus tawarkan ganti yang lebih besar. Tapi bukan dari manusia. Langkah terakhir dimulai. Ustaz Roni memanggil Mbah Sutar, sang dukun tua, meski penuh pertentangan batin. Di tengah malam, mereka bersama beberapa warga pergi ke bekas rumah Sarman yang kini hanya menyisakan tanah gosong. Di sana, di tengah tanah kering dan hangus itu, mereka menggali, bukan untuk mencari tulang, tapi untuk menemukan lubang perjanjian, tempat Sarman dahulu menanam jimat dan darah kurban sebagai ikatan setannya. Sekitar 1 meter ke bawah, cangkul mereka menghantam sebuah batu bulat hitam, berlubang seperti rongga mulut dan mengeluarkan darah kental yang mendidih. Ini dia, pusat pengikatnya, kata Mbah Sutar. Mereka menyusun 7 lilin putih, 7 batu nisan kecil, dan daging sisa kurban Idul Adha tahun ini yang telah disimpan khusus oleh Ustaz. Kalau kita bisa menukar tumbal dengan daging kurban asli yang suci dan membakar jimat pengikatnya, ikatan itu akan hancur, jelas Mbah Sutar. Namun ritualnya tidak sederhana. Mereka harus membacakan ayat-ayat tertentu selama 7 menit penuh tanpa terputus, sambil mata tidak boleh berpaling dari batu darah. Ritual dimulai. Angin berputar makin kencang. Tanah berguncang. Sosok-sosok hitam seperti sapi cacat mulai muncul dari balik kabut, berjalan pincang mendekati mereka. Suara sapi mengembik makin keras, bercampur dengan ratapan bayi dan tawa orang dewasa. Tiba-tiba, dari balik pohon kelor yang berdiri sendiri di tepi tanah itu, sosok Sarman muncul. Wajahnya kini bukan hanya menyerupai sapi, tapi juga manusia yang terbakar. Tulang pipi meleleh, mata menonjol, dan kulit kepalanya sobek, memperlihatkan tanduk kecil menyembul. "Jangan ganggu perjanjianku," desisnya. Seketika, salah satu warga yang ikut membantu, Pak Jumar, kesurupan dan mulai memukul-mukul dirinya sendiri dengan batu. Ustaz tetap membaca. Mbah Sutar terus memercikan garam dan darah kambing ke arah batu hitam. Sosok Sarman mulai menghampiri. Namun, saat jam memasuki detik ke-420, petir menyambar. Batu hitam pecah meledak dan api biru menyembur tinggi. Sosok-sosok sapi cacat menguap seperti asap, dan jeritan Sarman berubah menjadi lengkingan setan. "Kalian pikir ini akhir? 2 tahun lagi, kalian akan tahu anak-anak kalian akan tetap jadi milikku jika kalian kembali hianat." Dan semua lenyap. Keesokan harinya, Ardi ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri di dekat sumur tua. Tubuhnya kotor, tetapi
Tanpa luka serius, ia hanya berulang-ulang berkata, "Aku dikejar sapi tanpa mata. Tapi Ustaz menyelamatkanku." Kampung Karangsari berubah. Idul Adha selalu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hewan kurban diperiksa bersama, disalurkan sesuai aturan, dan tidak ada satu bagian pun diselewengkan. Tidak ada lagi anak yang sakit menjelang Muharram. Tidak ada angin malam yang aneh. Tidak ada suara sapi dari sawah di tengah malam. Tapi di tengah malam sunyi, jika kamu berjalan sendirian melewati tanah kosong bekas rumah Sarman, kamu bisa mendengar samar-samar, "Darah kurban bukan milikmu. Kalau kau curangi lagi, aku akan kembali dengan wajah anakmu." Wajah boleh berubah, tapi dosa tetap tinggal. Cerita ini berakhir, tapi bukan berarti kutukannya hilang. Arwah Sarman telah terkubur, tapi perjanjiannya dengan kegelapan masih hidup dalam ingatan warga Karangsari. Setiap Idul Adha, mereka kini lebih berhati-hati. Mereka tahu daging kurban bukan sekadar daging. Ia adalah amanah dari langit yang bila disalahgunakan bisa mengubah manusia menjadi binatang, bukan secara bentuk tapi jiwa. Dan jika kau melihat seseorang menyembunyikan bagian kurban untuk dijual, ingatkan ia dengan cerita ini, atau biarkan arwah Sarman sendiri yang datang menagihnya.